Bali merupakan suatu pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya dan berbagai seni tradisi dan budaya yang hingga saat ini masih dilestarikan. Tidak hanya itu, Bali juga memiliki sektor pertanian yang tidak kalah penting dari sektor lainnya. Tantangan budidaya pertanian pada beberapa dekade terakhir ini adalah masifnya penggunaan input pertanian kimiawi di Provinsi Bali. Pestisida kimia banyak digunakan karena dapat diaplikasikan dengan mudah. Intensitas pemakaian pestisida yang terus-menerus dapat menurunkan kesuburan tanah, pencemaran lingkungan, resistensi UPT, dan meninggalkan residu kimia pada hasil tanaman. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan budidaya tanaman yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pertanian Organik. Pelaksanaan budidaya tanaman yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Penggunaan APH merupakan salah satu komponen dalam PHT. Dengan ini, diharapkan terjadi keseimbangan dalam ekosistem, sehingga keberadaan OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis. Apabila dicermati untuk saat ini di tingkat petani, pengendalian secara kimiawi masih cenderung menjadi pilihan utama karena cepat dapat dilihat hasilnya dan relatif praktis secara pengaplikasiannya. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain resistensi, resurgensi, bahkan ledakan hama kedua, binasanya serangga bukan sasaran, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan pada hewan dan manusia, dan masih banyak lagi yang diabaikan. Terbentuknya klinik PHT di tingkat lapangan mampu memberikan dampak positif kepada petani melalui transfer pengetahuan dan keterampilan tentang cara perbanyakan APH. Klinik PHT adalah kelembagaan di tingkat petani dengan salah satu tugasnya yaitu memperbanyak APH. Di klinik PHT ini, petani diajari cara memperbanyak APH. Ketersediaan APH yang memadai pada suatu sistem sangat menentukan keberhasilan usaha pengendalian OPT dengan memanfaatkan agensia pengendali hayati. Maka perlu dilakukan pengembangan agensia hayati, baik di tingkat petani maupun di tingkat laboratorium. Dengan pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus, akan memunculkan berbagai agensia hayati yang dapat dimanfaatkan dalam pengendalian OPT ramah lingkungan, sehingga keseimbangan dalam ekosistem dapat terjaga dan tercapainya kelestarian lingkungan yang diharapkan. Adapun dampak yang bisa dilihat akibat dari inovasi ini, pertama, pada petani, kelompok tani, ataupun gapoktan mampu melaksanakan kegiatan pengamatan atau pengenalan OPT, pembuatan dan pengaplikasian APH pada lahan usaha taninya. Kedua, mengurangi pemakaian pestisida kimia sehingga lingkungan mengalami perbaikan secara perlahan. Ketiga, tersedianya produk hasil pertanian yang sehat, aman untuk dikonsumsi sehingga kesehatan konsumen juga terlindungi. Menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola menyeluruh